Mari kami semuanya untuk mendengarkan, kita semuanya untuk mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Habib Ja'far bin Usman Al-Jufri. Beliau adalah alumni dari Darul Mustafa Kota Tarim Hadramaut. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkuran. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار أمين يا ربي يا غفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad في كل وقت وحين, وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين يا رب. Tasik semangat. Tasik semangat. Hadratul Habaib Al-Ajilla, sesepuh, ayahanda para habaib semuanya, saudara-saudara kami para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberadaan mereka senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengamankan dunia ini, mengamankan masyarakat kita. Hum amanul ardi faddakiri. Mudah-mudahan dengan wujudnya mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi bangsa kita. Amin ya rabbal. Para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimul majlis Al Habib Abdurrahman Barakbah, Al-Syekh Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Syadzili, yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan at-tammah ma'al lutfi wal afiyah, dipanjangkan umurnya sehingga kulolan panjenengan mendapatkan manfaat selalu dan dituntun untuk selalu kenal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para jajaran aparat niki kula mireng-mireng wonten Pak Lurah, Pak Camat, nggih, Masya Allah, Pak RT, RW, mlebet sedaya. Alhamdulillah, luar biasa. Kita minta seluruh masyarakat Malang Raya dan Indonesia seluruhnya, para aparat-aparat, para jajaran pemerintahan, semuanya dijadikan hati-hati yang selalu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal sholawat qasidah khusus niki damel Pak Lurah kali Pak Camat. Ojo nesu sing liyane, nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pak Camat nderek sholawat, Pak Lurah nderek sholawat,
masyarakat disrekep salawat, berkat salawat maksiat mingga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ulama inderek salawat, umara iremen salawat, bareng-bareng masyarakat berkat salawat maksiat mingga. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip ning dunia iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo podo salawat, berkat salawat maksiat mingga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin hadirat jamaah Majlis Taklim wal Maulid Riyadhul Jannah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beranjak dari tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kelolaan panjenengan, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan khusus Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang hadir dalam majelis ini hajat-hajat dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salah satu hadis yang dikutip oleh para ulama, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan seorang hamba ke surganya. Siapa orang tersebut? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Gak bakal masuk surga, sulit untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walau bikathratis shalah, bikathratis siyam, walaupun banyak puasa, banyak sholat, tetapi dia memutuskan silaturahim. Hati-hati. Surga enggak kepingin dimasuki oleh orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun di suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan jalinan tali silaturahim. Bayangkan ma'asyiral hadirin, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat enggak turun dalam suatu kaum jikalau di kaum tersebut ada seorang saja yang memutuskan jalinan tali silaturahim. Gara-gara satu orang semua enggak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bihali qati'ir rahim. Maka bagaimana keadaan jikalau gara-gara satu orang semua orang enggak mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana dengan hal orang yang memutuskan tali silaturahim tersebut? Miris hati kita. Banyak di antara kita yang memutuskan tali silaturahim yang seakan-akan gampang, seakan-akan remeh, tetapi dianggap biasa. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak halal dawuhne Kanjeng Nabi. Siapa orang yang lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa. Ojo sampai. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih banyak memutuskan tali silaturahim. Apalagi miris hati kita melihat keadaan-keadaan di akhir-akhir zaman semacam ini. Bukan sesama muslim lagi mereka tidak bertegur sapa. Bukan sesama muslim saja mereka tidak menjalin tali silaturahim, kepada orang tua mereka tidak menjalin silaturahim. Rahmat Allah gak bakal turun. Bisa dipastikan orang yang memutus tali silaturahim kepada kedua orang tuanya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik.
Kalau kita ingin, tadi sudah disampaikan oleh Gus Abdurrahim, ridha Allah subhanahu wa ta'ala terletak di ridha kedua orang tua kita. Wa sakhtullah fi sakhtihima. Dan murka Allah terletak di kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala ikut murka. Ayo kita introspeksi. Berapa banyak di antara kita lalai terhadap berbakti kepada orang tua? Berapa banyak di antara kita yang seakan-akan salaman aja setiap hari kalau ingat. Kalau ingat baru mereka salaman. Apalagi mereka sampai mencium kening kedua orang tua, terutama ibunya. Tanyakan di hati kita. Pernahkah kita mencium kening orang tua kita, ibu kita? Pernahkah kita mencium tangan, kaki, dan ibu kita? Maka ridha Allah subhanahu wa ta'ala rahilah. Mumpung ibu kita, panjenengan sedaya yang masih mempunyai ibu yang masih hidup, manfaatkan benar-benar raih ridha Allah, raih surga Allah melalui ibu. Muliakan mereka. Kalau niki sampai wonten patokan. Napa patokan ini? Tatkala kita kecil, kehormatan kita, kemuliaan kita berada di kedua orang tua kita. Tetapi tatkala kita sudah mulai dewasa, beranjak dewasa dan sudah berumur, maka kehormatan orang tua, kemuliaan orang tua terletak pada kita. Di mana seorang anak benar-benar berjalan di rel Kanjeng Nabi Muhammad SAW, taat kepada kedua orang tua, maka subhanallah, mulianya orang tua terletak daripada perbuatan baik anak tersebut. Kita tengok saat ini lak kathah. Kadang-kadang lek ketemu Habib, ketemu Kiai salaman walak-walik. Gak cukup bolak-balik, kadang-kadang dicucup jempolan nih. Kathah. Tetapi tatkala ketemu dengan ibu, salaman lek kober. Lek kepingin salaman ya salaman, lek gak kepingin salaman gak salaman. Apa meneh ibuke pas wayane ngamuki. Nggih. Hal tersebut subhanallah mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti tatkala mereka sudah meninggal, getun di hati kita. Ayo manfaatkan. Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah adalah anak-anak yang pandai mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah adalah anak-anak yang enggak lupa mendoakan muslimin wal muslimat. Amin ya Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, asyratu minal jafa, ada 10 perkara yang membuat seorang hamba jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Rajulun yad'u li nafsihi wa yansa ayyad'u li walidayhi walil muslimin. Waliyadzubillah. Jauh dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang anak yang doa untuk dirinya sendiri tapi dia lalai untuk mendoakan kedua orang tuanya dan seluruh umat Nabi Muhammad. Padahal doa orang tua kita kepada kita, sang anak enggak putus-putus. Sampai di alam kubur mereka mendoakan kita. Mereka melihat kita. Kenapa kita terkadang lupa untuk mendoakan mereka? Aslafun salihun, mereka mencantumkan di antara doa-doa birrul walidain, Allahumma anzur ilaihima bi'ainir rahmati kama kanu yanzurunana. Ya Allah, ya Rabbi, pandanglah kedua orang tuaku dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Sebagaimana tatkala kami kecil kami selalu dipandang dengan pandangan kasih sayang mereka ya Allah. Kasih sayang mereka kepada kami dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Amat besar kasih sayangmu ya Allah. Rahmat Allah lebih besar daripada rahmat mereka.
Kita minta rahmat Allah untuk dicurahkan kepada kedua orang tua kita. Mereka yang masih hidup dipanjangkan umurnya. Mereka yang masih hidup disehatkan jasadnya. Mereka yang masih hidup selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah meninggal, para hadirin, bangga melihat kulalan panjenengan hadir di majelis maulid, hadir di majelis salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan maidah, mawaidil khair mabsutah liman bayarid. Mereka mendapatkan daripada makanan-makanan, hidangan-hidangan, bentuk daripada pahala salawat kulalan panjenengan di majelis maulid wa ta'lim riyadul jannah insyaallah. Orang tua kita enggak putus-putus mendoakan kulalan panjenengan. Ada seorang datang ke Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ud'uli." Doakan saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali di zamannya. Idza nada bismi fi syiddatin furijat anhu. Jikalau namaku dikumandangkan daunnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka insya Allah kesulitan orang tersebut akan tersingkap semuanya. Orang yang wali luar biasa didatangi oleh seorang pemuda yang meminta doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir, tolong doakan saya kemaslahatan dan dunia maupun akhirat. Maka apa? Jawab Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, alaka walidah? Kau punya ibu yang masih hidup? Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau masih hidup di rumah saya. Kalimatun takhruju min fammi umbik. Satu kalimat doa yang terucap dari bibir mulia ibumu lebih mulia daripada doa-doa banyak yang diucapkan 70 wali seperti saya. Gak ada doa yang paling mustajab, yang paling cepat dikabulkan oleh Allah melebihi daripada doa ibu kepada anaknya. Jangan minta doa ke lainnya dulu, ulama dulu, habaib dulu, orang tua kita. Perbaiki hubungan kita dengan ibu kita, perbaiki hubungan kita kepada bapak kita. Kalau semuanya sudah diperbaiki, insya Allah hajat-hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala berkat doa-doa ibu kita. Makanya kadang-kadang ibu jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor kepada anaknya. Karena setiap kalimat yang diucapkan kepada anaknya adalah doa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, innallaha yujazi ala man barra walidayh. Allah Subhanahu wa taala memberi jasa yang luar biasa, balasannya kontan di dunia sebelum di akhirat kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, aku beritahu engkau bahwa kau mempunyai teman di surgaku kelak. Orang tersebut dekat denganmu wahai Musa. Maka penasaran Nabi Musa, siapa gerangan orang yang dekat dengan Nabi Musa di surga Allah, padahal Nabi Musa tatkala itu sedang di dunia. Orang itu pun sedang di dunia. Maka dicari oleh Nabi Musa, apa amalan orang ini sampai dia bisa menjadi temanku di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ketemu, dia adalah seorang penjual daging. Dipandang oleh masyarakat remeh, kurang sopan terkadang, ngomongnya kasar. Tetapi ada satu amalan yang mencurigakan dipandang oleh Nabi Musa. Setiap kali membuka lapak daripada tokonya, jual daging dipasang, dipajang, diambil daging yang paling istimewa, ditaruh di kresek, nggak dijual daging tersebut. Sepulang daripada toko, si pemuda ini masuk ke dalam rumah, mengeluarkan dagingnya, dimasak dengan masakan yang mungkin sedapnya tiada tara. Dikeluarkan seorang perempuan tua, dirawat perempuan itu. Setiap selesai dirawat, ditulang, dikasih makanan sehingga dia kenyang. Orang tua tersebut mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, Allahumma ja'alhu rafiqa Musa fi jannatik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
Anakku ini berbakti kepadaku, maka jadikan anakku ini teman daripada Nabi Musa di surgamu ya Allah. Melihat tersebut kejadian itu, Nabi Musa mengetuk pintu. Bertanya, siapa orang tua itu? Siapa perempuan tua itu? Pemuda itu mengatakan, dia adalah ibuku. Itu adalah ibuku, harta yang satu-satunya yang saya miliki. Maka subhanallah, bertanya lagi Nabi Musa, apa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ibumu yang mulia itu? Ibu saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai saya rawat. Dia mengatakan, Allahumma ja'alhu rafiqa Musa fi jannati. Ya Allah, jadikan anakku ini ya Allah teman dekat daripada Nabi Musa di surgamu ya Allah. Menangis Nabi Musa, mengatakan, ya Allah, qad haqqaqa bidzalik. Allah Subhanahu wa taala telah mentahqiq, betul-betul mengkabulkan daripada doa ibumu. Kenapa? Aku adalah Musa. Di surga kau sudah dekat denganku, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Doa daripada kedua orang tua, terutama ibu, membakar daripada hijab-hijab doa-doa yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan anaknya. Ayo, kasih orang tua itu tiada batasnya sepanjang masa. Sedangkan kasih sayang seorang anak kepada ibu, kepada orang tuanya kadang-kadang sakwaya-waya. Waktunya ingat dia hormat kepada orang tua. Waktunya ingat dia cium keningnya. Waktunya dia ingat dia mengatakan kata-kata yang sopan kepada orang tuanya. Tetapi tatkala dia lalai dengan sesuatu hal, dia jauh dari ke orang tuanya. Dahulu, di zaman pemerintahan Kaisar Jepang, ada adat yang sangat tidak sopan dan sangat jelek. Adat mereka kekaisaran Jepang dahulu, jika ada perempuan tua yang sudah lanjut usia harus diungsikan ke dalam hutan yang kiranya orang tua tersebut tidak dapat keluar lagi sampai matinya di dalam hutan tersebut. Sampai hal itu terjadi kepada seorang pemuda yang mentaati perintah kaisar. Karena taat dengan perintah kaisar, digendong, dibopong ibunya, sampai masuk ke hutan pertama, hutan kedua, hutan ketiga. Sampai di dalam hutan ditaruh. Tatkala perjalanan mulai masuk hutan, ibunya ada ranting-ranting, pang-pang itu ditarik kabeh, godong-godong ditarik. Daun-daun semua ditarik. Bingung anaknya, tetap aja anaknya melaksanakan daripada perintah kaisar. Sampai ditaruh, ibunya, sudah ibu, tugas saya dari kaisar sudah selesai, saya minta maafnya, saya akan tinggal sampean. Apa jawab ibu yang mulia tadi? Orang Jepang, bukan orang Muslim, masih sayang kepada anaknya. Apa ibu tersebut mengatakan? Wahai anakku, mulai pertama masuk daripada hutan pertama, hutan ketiga, aku raih daripada ranting-ranting daun-daun supaya kau tatkala pulang menaruh dari aku di sini, kau tidak tersesat. Kau sampai di kotamu, biar aku mati di sini, tapi aku nggak ingin kau tersesat di perjalanan. Sampai segitunya cinta ibu kita kepada kita sepanjang masa. Lah cinta kita apa kepada ibu kita? Balasan apa yang kita haturkan kepada mereka? Tunjukkan bahwa penghobi sholawat, pecinta-pecinta sholawat, perindu-perindu sholawat adalah anak-anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua. Sing gak tahu basa dikulinakno basa. Kebiasaan ini belum tentu baik, tetapi kebaikan perlu dibiasakan. Yang gak pernah nyium kening ibunya, cium kening ibumu, niscaya kau akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Abot, kadang-kadang pertama niku abot. Karena ndak pernah ada yang mengajarkan, cium kening ibu kita.
cium kedua tangan ibu kita, kaki ibu kita, cium. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan rezeki dan hajat-hajat kita. Kebahagiaan seorang anak di dunia bisa dilihat bagaimana hubungan jalinan mereka dengan ibu mereka, dengan bapak mereka. Tatkala mereka hubungan baik dengan orang tua, maka subhanallah, hidup mereka akan senang dunia maupun akhirat. Hissan wa ma'na. Duniawinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiratnya lebih-lebih akhirat, dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah bi ghairi hisab. Tatkala mereka ada hubungan baik dengan ibu kita. Maka oleh karena itu masyarul hadirin, berkah majelis maulid salawat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahi ibu kita, bapak kita dengan curahan rahmatnya dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, inna nad'uka fatastajib lana ya Allah. Ya Allah, pada malam yang mulia ini ya Allah, pada majelis maulid ini ya Allah, majelis salawat ini ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka fid dunya ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Tutup usia mereka dengan husnul khatimah ya Allah. Inna amanna bi rasulik, inna amanna bi syari'ati rasulik. Sesungguhnya kami yang hadir semua di dalam majelis ini ya Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, dengan syariat Nabi Muhammad, dengan akhlak mulia Nabi Muhammad. Jangan haramkan mata kami, mata muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, untuk memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memandang wajah Habibullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilah karunia kepada kedua orang tua kami ya Allah untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad ya Allah, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman-taman surga, dijauhkan daripada azab, dijauhkan daripada ketakutan, sehingga mereka di alam kubur ya Allah, mereka ditenangkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berkat salawat ya Allah, berkat salawat kulalan panjenengan ya muslimin, hadirin dan hadirat, sambungkan hati kita kepada Allah, sambungkan kita kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati ibu kita, merahmati bapak kita, menjadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Hadza du'a minna wa minkal ijabah ya Allah. Ini doa dan rintihan dari kami ya Allah, hanya Engkau yang memberi ijabah ya Allah. Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunhum yuhibbunak. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.